Halo, shalom keluarga besar GBI Sola Gracia. Salam sehati, puji nama Tuhan. Di minggu kedua bulan September kita masih bicara tentang burung Raja Wali. Puji nama Tuhan. Saya percaya semua diberkati. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana taat dan setia. Kesetiaan burung Raja Wali. Kesetiaan Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Dan minggu kedua ini kita mau belajar Kristen Raja Wali berani menghadapi badai. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami siap diberkati lagi dengan keistimewaan dari unggas Raja Wali yang menggambarkan kehidupan kerohanian kami. Urapi lagi hamba dengan kuasa wibawa otoritas-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dan mengurapi telinga perhatian seluruh jemaat yang menyaksikan firman Tuhan ini, juga kekasih-kekasih lain yang sempat membuka tayangan firman Tuhan ini diberkati juga. Kami siap ya Tuhan dibentuk, diarahkan makin serupa ke arah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kristen Raja Wali berani menghadapi badai. Saudara tahu ya lagunya ya. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Yesaya 40 ayat 25 sampai ayat 30. Tetapi saya akan baca ayat 30-nya buat saudara sekalian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali punya sayap ketika direntangkan dari kiri ke kanan itu 2 meter ya. Saudara, Tuhan adalah Allah yang luar biasa, hebat dan dahsyat dengan segala perbuatannya. Dia menciptakan langit bumi dengan segala isinya dengan tidak pernah merasa lelah dan lesu. Tuhan juga sangat mengasihi dan memperhatikan umatnya secara detail. Dia tahu persis keadaan kita ketika kita sedang dalam pergumulan yang berat, putus asa, lemah, tak berdaya. Dia tidak pernah berhenti untuk menguatkan dan menolong kita. Melalui kuasa Roh Kudus-Nya, Dia memberi kekuatan kepada orang yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Di ayat 29 Yesaya 40 ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita menyalahkan Tuhan, menuduh Tuhan ya kalau lagi dalam pergumulan yang berat. Apa saja sih nilai lebih dari burung Raja Wali itu? Ayub berkata, atas perintah-Mu lah Raja Wali terbang, membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Burung Raja Wali memiliki kebiasaan yang unik. Ia selalu terbang tinggi di atas badai, bukan di dalam atau di bawah badai. Karakter seperti itulah yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Memiliki keberanian untuk menghadapi badai persoalan. Kalau sudah mendung di langit ya, lalu angin tiup kencang, saudara akan melihat ayam-ayam itu akan berlarian masuk ke tempat, ke celah-celah, masuk ke kandang, masuk ke bawah kolong rumah panggung. Karena takut mau ada hujan, mau ada badai, berlari-lari. Burung-burung yang lain juga segera
pergi ke sarang. Tapi Raja Wali justru ketika badai datang, ya, dia justru merentangkan sayapnya, dia mulai terbang. Ya, maka Ayub mengatakan, atas perintahmu lah Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Pernah dengar cerita ini enggak? Ketika Tuhan menciptakan kerang, tiram, ya, Tuhan bilang gitu, aku akan menaruh engkau di dasar samudra. Kalau kau lapar, kau hanya tinggal membuka rumahmu dan makanan datang. Tapi ketika Tuhan menciptakan Raja Wali, Ayub menulis, atas perintahmu lah Raja Wali terbang membumbung, naik terbang, dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ya, jadi Raja Wali memang ditaruh membuat rumahnya di tebing-tebing, di pohon-pohon besar, di pucuknya pohon besar, di tebing-tebing yang terjal, gunung-gunung. Ya. Ayub menulis itu. Dan kita ini juga Tuhan harapkan kita mampu seperti burung Raja Wali. Ketika ada mendung, gelap, angin, badai, justru Raja Wali di situ dia mulai merentangkan sayapnya dan dia mulai terbang melayang di atas badai. Ini tentu saja bukan hal yang mudah, tetapi kita mau belajar hari ini bagaimana kita sanggup menjadi unggas Raja Wali, ya. Saudara, Raja Wali tidak terbang dengan mengepak-ngepakkan sayapnya seperti burung-burung yang lain, yang begini-begini. Ya, saudara lihat kalau burung Raja Wali terbang, dia melayang, terbang dan melayang, tidak kepek begitu ya. Nah, dia terbang tidak dengan mengepak-ngepakkan sayapnya seperti burung-burung yang lain. Ia berdiam di atas puncak gunung karang, membaca keadaan angin. Ia tahu betul waktu yang tepat untuk meluncur terbang. Pada saat yang tepat, ia mengepakkan sayapnya satu kali untuk mendorong terbang. Jadi dia rentangkan, dia lihat arah angin, dia cukup satu kali lalu dia melayang, ya. Membuka sayapnya lebar-lebar untuk melayang dengan anggun dan menggunakan kekuatan angin untuk mendorong tubuhnya. Ini unggas yang sangat cerdas, perkasa di langit, ya. Semakin banyak badai, ia semakin senang, peka, karena badai adalah media yang tepat untuk menguatkan sayapnya. Ia menggunakan badai untuk melambung tinggi menuju sang sumber panas matahari, sehingga ia mengalami penyembuhan dalam tubuhnya. Bukan berarti burung itu tidak pernah sakit, dia sakit, ya. Kemarin kita sudah belajar, dia punya 2 selaput mata, 1 selaput untuk kalau dia baku cakar berkelahi, 1 selaput untuk memandang sorotan matahari. Dia sangat bergantung pada matahari. Dia tidak terbang sembarangan. Unggas cerdas, Kristenan yang cerdas, Kristenan yang tahan di badai adalah Kristen yang cakap mengelola apa yang ada. Dia berdiam di tebing di sarangnya. Dia melihat arah angin, kapan dia harus melebarkan sayapnya, mendorong meluncur 1 kali dan melayang-layang. Saudara dan saya tidak akan menjadi Kristen yang jatuh bangun. Cukup jatuh itu 1 kali saja dan ulang-ulang. Walaupun dikatakan 7 kali orang benar jatuh, 7 kali juga dia bangkit. Mengapa? Ketika kita bisa mengelola suasana hati, ketika kita bisa mengelola
pergumulan dalam kehidupan kita. Masalah yang besar akan jadi kecil, yang kecil akan habis kalau kita bisa mengelolanya. Badai itu dipakai untuk mengelola. Ya, semakin banyak badai, Raja Wali semakin senang, peka, karena badai adalah media yang tepat untuk memuatkan sayapnya. Kapan saudara bisa mengalami mujizat? Ketika ada masalah. Dengan masalah saudara bisa bergantung penuh pada matahari kehidupan, pada Kristus Yesus Tuhan kita, sumber kekuatan. Kalau Raja Wali hidupnya bergantung penuh pada yang di atas, yaitu sinar mentari, saudara dan saya juga harus bergantung kepada kekuatan di atas segala kekuatan yang ada, yaitu Allah pencipta semesta alam. Nah, badai persoalan, badai masalah, badai dalam kehidupan itu akan mengajar kita untuk cakap mengelola angin, arah angin. Dengan masalah-masalah yang ada, kita akan cakap mengarahkan hidup kita, perjalanan hidup kita. Kita akan makin dewasa. Setiap masalah datang, saudara ingat, kalau engkau berseru kepada Tuhan dan mau menjalaninya sambil berdiam diri, bertanya pada Tuhan, dan sekali ambil tindakan, tindakan itu karena hikmat dari Tuhan, hasil dari berdiam diri. Seperti burung Raja Wali yang melihat arah angin, melihat suasana badai, dan akhirnya bisa terbang melayang di atas badai. Ya, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya apa? Hanya di dalam Yesus, matahari kehidupan bagi kita, kita akan kuat, kita akan berkemenangan. Amin. Puji nama Tuhan, ya. Jadi jangan cepat-cepat, Tuhan angkat badai ini, Tuhan angkat pergumulan ini. Tapi katakan, Tuhan berikan kekuatan aku menyelesaikan pergumulan ini bersama dengan Engkau. Begitu selesai, yakinlah saudara naik level, saudara naik tingkat kehidupan rohani. Amin. Amin, ya. Orang Kristen Raja Wali tidak takut pada badai kehidupan. Ia selalu mengucap syukur dalam segala keadaan apapun. Ya. Menghadiri pertemuan-pertemuan kudus, persekutuan dengan orang-orang yang tulus mencari Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang suka berada di dalam hadirat Tuhan, membaca buku-buku rohani, dan menyaksikan khotbah-khotbah pendek, YouTube tentang firman Tuhan, saudara akan dikuatkan. Ya, itu adalah solusi untuk menghadapi pergumulan badai kehidupan. Jangan berdiam diri, saudara. Cari teman yang bagaimana. Jangan duduk dengan kumpulan pencemooh, tetapi duduklah bersama orang-orang yang kesukaannya akan Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ya, sekarang ini ada webinar, ada pertemuan Zoom meeting, membahas materi-materi firman Tuhan. Ada YouTube tentang khotbah seria, tapi jangan salah membuka YouTube yang isinya hanya pendeta satu menyerang yang lainnya, ya. Tapi cari kebenaran firman Tuhan yang hakiki. Puji nama Tuhan. Jadilah Kristen Raja Wali yang berani menghadapi badai kehidupan, ya. Apapun yang kita lewati, ketika kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, kita akan yakin dan percaya kemenangan akan terjadi. Ingat, memang Raja Wali diciptakan, Ayub bilang, ya, Tuhan yang menyuruh dia menciptakan, membuat sarang di ketinggian, membuat dia harus terbang tinggi. Ya, dan Yesaya mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi. Ya, kita mau seperti itu. Saya percaya saudara akan diberkati
saudara akan jadi Kristen Raja Wali, saudara akan kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya. Burung Raja Wali itu burung yang perkasa, maka disebut rajanya unggas. Dan ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita akan melihat kemenangan terjadi. Sekali lagi, jadilah Kristen Raja Wali yang siap menghadapi badai kehidupan. Ketika ada badai, itu melatih iman kita, melatih kerohanian kita, melatih kita berharap kepada Tuhan. Dan di sana juga kita tahu, kita alami yang namanya mujizat. Amin. Puji nama Tuhan. Berkemenangan. Apa persoalan saudara hari ini? Taruh tangan saudara di dada. Kalau itu masalah keuangan, kita akan berdoa untuk masalah keuangan. Kalau badai itu berupa masalah hubungan orang tua dan anak, ya, pergumulan untuk anak kita, taruh tangan di dada, sebut nama anak saudara, kita bersatu dalam doa. Kalau badai itu adalah suasana di tempat pekerjaan, sebut nama orang-orang yang terkait dengan masalah di kantor saudara, kita akan berdoa. Kalau masalah itu masalah kesehatan, sebut sakit di bagian mana yang saudara rasakan, taruh tangan di dada, kita akan berdoa bersama. Mari kita satu dalam doa. Akhir dari pelajaran ini Tuhan, kami mau berdoa, membawa badai kehidupan yang kami hadapi. Mari kita sebut badai-badai kehidupan itu dan yakin percaya Dia tidak mengangkat badai itu. Tuhan tidak pernah menjanjikan, ya, langit tidak ada gelap, tidak ada hujan. Tapi satu hal Dia berjanji, selalu menyertai kita, supaya kita menang, supaya kita terlatih dengan badai yang ada. Ya, mari kita satu dalam doa sekali lagi. Saudara ulangi perkataan saya, ikuti. Bapa di surga, di akhir materi Raja Wali menghadapi badai ini, saya sebut nama saudara, menaruh tangan kanan saya di dada, tanda punya pergumulan. Saya berdoa untuk masalah yang saya hadapi, badai yang saya hadapi. Sebut masalah saudara, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, dan masalah-masalah yang lain. Sebut, katakan. Saya beri kesempatan. Tuhan, aku Elizabeth, masalahku apa? Sebut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan dengar jemaat-Mu sedang mengungkapkan apa yang sedang dihadapi, badai kehidupan yang dialami. Dalam nama Yesus, seperti Raja Wali yang membentangkan sayapnya, yang Engkau latih, terbang dalam badai itu sehingga dia melampaui badai. Kami berdoa Tuhan, badai kehidupan, badai ekonomi, badai pekerjaan, badai persoalan rumah tangga, apapun Tuhan yang sudah diutarakan jemaat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawat jemaat-Mu, lawat ya Tuhan, berikan kekuatan, merentangkan sayap-sayap Raja Walinya menghadapi badai ini. Dia akan kuat, dia bisa melewatinya, tinggi naik membumbung tinggi, melewati badai yang ada. Dalam nama Yesus, masalah keuangan, masalah penyakit, masalah rumah tangga, pekerjaan, masalah anak, hubungan keluarga, dalam nama Yesus ada kemenangan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak berlama-lama proses ini dilewati jemaat-Mu Bapa. Kami akan dengar kemenangan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara makin kuat, Kristen Raja Wali yang makin membumbung tinggi, melewati badai kehidupan. Sekali lagi yuk sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya bersama Yesus terjadi kemenangan. Bersama Yesus iblis dikalahkan, dilempar ke jurang maut, masalah terselesaikan, engkau keluar jadi pemenang.
dan bersorak-sorai. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam persoalan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Setan apa? Segala setan, segala penyakit, segala persoalan keuangan, segala persoalan pekerjaan. Aku keluar sebagai pemenang. Pemenang dan pemenang. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Baik saudara, saya yakin percaya minggu ini engkau akan berkemenangan bersama Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur buat kemenangan yang engkau berikan. Terima kasih Tuhan, badai kehidupan, badai keuangan, ekonomi, badai hidup berumah tangga, badai kesehatan, semua Tuhan membawa kami berkemenangan, terangkat dari semuanya. Terima kasih Bapa di surga, berkati persembahan jemaat-Mu, berkati persepuluhan yang dikembalikan, berkati kehidupan rumah tangga jemaat-Mu, pekerjaan, kesehatan, keluar masuknya jemaat-Mu Bapa. Berkati GBI Sola Gracia, ibadah di gereja, ibadah di rumah. Berkati Kota Jayapura, Provinsi Papua, bangsa negara Indonesia. Berkati Sinode Gereja Bethel Indonesia, jemaat-jemaat lokal yang ada. Engkau lawat Tuhan, lawatan yang penuh dari Tuhan, melimpah-limpah atas hidup kekristenan, pengiringan kami kepadamu. Biarlah kasih karunia Allah Bapa melimpah atas saudara dan saya, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudusnya dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.